Shalom Bapak Ibu, selamat malam. Kita berjumpa kembali dalam program Lentera Malam Jemaat Rantai Pao. Doa, kidung pujian, dan renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Simon Palamba. Mari buka kehidupan kita untuk diberkati oleh Tuhan. Selamat beribadah. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pemirsa program Lentera Malam yang berbahagia, kita bersyukur bahwa saat ini kita masih dimungkinkan untuk menikmati sapaan Tuhan lewat renungan malam saat ini. Untuk itu kita akan membaca firman Tuhan, merenungkannya dan mencoba memaknainya. Namun sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita mohon pimpinan Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa di surga, Tuhan yang mempunyai kehidupan kami, Bapa kekal di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur bahwa hari ini kami masih dimungkinkan untuk menikmati berkat-Mu lewat pemberitaan firman-Mu. Ya Roh Kudus, kuasai kami, sehingga firman-Mu yang kami terima bersama ini akan menjadi kekuatan baru bagi kami untuk menikmati dan menjalani hidup karunia Tuhan ini. Berfirmanlah Tuhan, karena kami sesungguhnya telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari kitab Roma pasal 3, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Kitab Roma pasal 3 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Saya akan bacakan. Kelebihan orang Yahudi dan kesetiaan Allah. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali. Dan di dalam segala hal, pertama-tama, sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu. Dan memang
jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia. Jika ia menampakkan murkanya, sekali-kali tidak. Andaikan demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara pemirsa siaran acara Lentera Malam yang kekasih dalam Tuhan. Ada dua ilustrasi yang pernah saya dengar. Pertama, Pak Pendeta Soleman Alolinggi pernah mengatakan, Pak Melo ke di Pokadalan di Bahasa Toraya. Na komindan nara tutain nabela pusa. Siapakah yang tidak pernah tersesat? Kira-kira kita semua pernah mengalami ya. Tapi mindan na dia tutain nabela pusa. Ia mau tutotae tujuan na. Jadi dimanapun tiba, tetap benar. Tetap tidak bisa dinilai bahwa dia tersesat. Yang kedua, saya pernah juga mendengar sebuah ilustrasi katakan, boleh mencuri asal jangan ada orang kehilangan. Boleh mencuri, tapi jangan sampai ada orang yang kehilangan. Dengan demikian bahwa hakikat mencuri itu adalah sesuatu atau kehilangan sesuatu. Nah, demikian saya mau katakan bahwa kalau dari dua ilustrasi ini, kira-kira mungkin juga kita katakan, bisakah kita bohong? Ya, karena tadi dikatakan boleh mencuri, tapi jangan sampai ada orang kehilangan. Kalau demikian, kira-kira bisakah kita bohong? Saya kira sekali-kali tidak. Karena kebohongan itu adalah persoalan prinsip, yaitu tidak melakukan atau tidak mendengarkan apa yang pernah kita katakan atau apa yang pernah kita sudah komitmenkan. Jadi mengingkari apa yang kita sudah katakan dan komitmenkan. Nah, dalam pembacaan kita ini manusia disebut sebagai pembohong. Nah, kira-kira apa yang bisa kita pahami dari sudut apa kira-kira manusia disebut sebagai pembohong? Kira-kira seperti itu. Dan memang apakah kita semua ini adalah manusia pembohong? Di mana realitasnya bahwa kita ini adalah pembohong? Dan apa yang Alkitab, apa yang Tuhan mau kita tahu dari yang dimaksud dengan kita pembohong? Apa yang Paulus ingin kita sadari pada diri kita kalau kita disebut sebagai manusia pembohong? Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, sesuatu yang kita sadari, sesuatu yang kita tahu, bahwa yang kita lakukan itu tidak lagi seperti yang kita inginkan, yang kita komitmenkan, tetapi kita membenarkan apa yang terjadi itu, maka disitulah sebenarnya kebohongan pada diri kita. Ya, ditandai bang mo kumua inang tang susi motu tasanganna, inang tang susi motulanna penanta, tapi tontong di pogau namani di paundika ada kumua ko inang la susi motola, inang latem motola, dan lain sebagainya. Inilah yang dimaksud dengan kebohongan pada diri sendiri. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita juga sebagai orang Kristen
melalui baptisan, melalui sidi, dan di banyak tempat. Entah kita sebagai pejabat gerejawi atau berbagai hal, kita hanya senantiasa membuat satu perjanjian, komitmen, dan lain sebagainya. Di dalam perjalanan dari apa yang kita sudah sampaikan itu, kita senantiasa dan seringkali menyadari bahwa yang terjadi ini, yang saya lakukan ini, sesungguhnya sudah berbeda dengan komitmen saya. Tetapi untuk membenarkan hal itu, maka persoalan-persoalan lain menjadi alasan untuk membenarkan dari apa yang sebenarnya berbeda dengan komitmen kita ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, apakah kita juga tetap setia sebagai pengikut-pengikut Kristus? Apakah kita bohong di sini? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya kira ini penting untuk kita kembali merenungkan apa itu kebohongan dan bagaimana itu kesetiaan. Kesetiaan ketika kita berkomitmen, kita tetap pada pendirian kita, apa yang kita sudah sampaikan, apa yang kita sudah ikrarkan untuk menjadi bagian dari kehidupan kita. Kalau kita katakan bahwa kita ini orang percaya, pengikut Kristus, mengikrarkan bahwa kita ini adalah pengikutnya, sesungguhnya kita setia pada komitmen itu untuk melakukan, untuk menjalani dari hidup kita sesuai dengan kehendak Kristus itu. Nah, menjadi perenungan bagi kita, menjadi persoalan bagi kita bahwa apakah dalam menjalani hidup ini saya sudah melakukan kesetiaan itu, komitmen itu, untuk menggambarkan apakah saya setia atau justru saya pembohong. Pembohong ketika saya sudah sadar, saya tahu bahwa yang saya lakukan itu berbeda dengan apa yang saya sudah katakan, apa yang saya ikrarkan, apa yang saya janjikan. Tetapi saya membenarkan dari apa yang berbeda itu, dan itulah yang disebut kebohongan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, semoga kita kembali melihat, merenungkan perjalanan hidup kita, supaya kita semua menemukan posisi kita ada di mana. Apakah kita tetap berada pada yang dimaksud Alkitab bahwa kita semua adalah pembohong, ataukah kita merasa bahwa kita berada pada persoalan kesetiaan kepada janji dan ikrar kita sebagai pengikut Kristus. Terpuji Tuhan, haleluya, amin.
Kita berdoa. Ya Allah yang setia, memelihara, mengasihi, dan memberkati kami dalam hidup ini. Kami bersyukur bahwa di tengah-tengah kesibukan kami, di tengah banyak janji-janji kami untuk kami nyatakan, tetapi kami masih bisa menyempatkan waktu untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Kami bersyukur bahwa hari ini, saat ini, kami boleh menikmati firman-Mu ini melalui perenungan malam ini. Ya Allah Bapa di surga, sekiranya firman-Mu ini mengajar kami untuk melihat kepada apa yang kami lakukan sebagai pengikut Kristus. Apakah kami senantiasa membohongi dari apa yang kami sudah janjikan di hadapan Tuhan? Ataupun kami tetap setia kepada apa yang kami sudah ikrarkan menjadi janji kami sebagai pengikut Kristus yang setia. Sertai kami Tuhan dalam perjalanan kami selanjutnya, sehingga kami mampu dan bisa setia menjalani kehidupan ini. Di dalam mengangkat tugas pelayanan kami sebagai majelis gereja, sebagai orang-orang yang Kau percaya untuk menghadirkan berbagai kedamaian dan kesejahteraan. Berkati kami dan berikan kami hikmat untuk setia Engkau pakai menghadirkan semuanya itu. Berkati semua yang sudah Engkau pakai untuk menghadirkan acara ini sebagai berkat bagi semua anak-anak-Mu. Berkati mereka dalam berbagai tugas dan tanggung jawab mereka, sehingga mereka tetap memelihara kesetiaan itu untuk melayani Tuhan. Berkati kami ketika kami mengistirahatkan hidup kami untuk mendapatkan kekuatan baru dari Tuhan. Biarlah hidup ini tetap kami melihat bahwa begitu banyak berkat dan begitu Tuhan mengasihani kami, sehingga kami mencintai hidup ini dan memelihara dengan baik. Lanjutkan kebaikan-Mu Tuhan dan pelihara kami selanjutnya dalam hidup ini. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Sampai jumpa dalam program Lentera Malam selanjutnya. Tuhan memberkati.